Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu taala. Pada kesempatan pagi hari ini, alhamdulillah dengan nikmat dan karunia dari Allah taala, kita dapat kembali melanjutkan membaca hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Umdatul Ahkam. Pada pagi hari ini kita akan memasuki Kitabul Hajj, kitab yang membahas tentang haji. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan Kitabut Taharah, bersuci, kemudian Kitabus Shalah, tentang salat, kemudian kita waktu itu masuk ke kitab Shaum. Setelah itu kita alhamdulillah sudah menyelesaikan kitab As-Zakah. Sebenarnya setelah zakat adalah As-Shaum, puasa. Hanya saja karena puasa sudah pernah kita ambil pada tahun lalu, maka pada kesempatan kali ini kita akan langsung memasuki ke kitab Al-Hajj. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, sebagaimana kita ketahui bahwasannya haji adalah khamis arkanil Islam. Haji adalah rukun Islam yang kelima. Sebuah ibadah yang memiliki keutamaan yang sangat banyak. Di antaranya, orang yang melakukan ibadah haji, maka dia pulang dari ibadah haji kondisinya seperti bayi yang baru dilahirkan. Sehingga sebagian para ulama mengatakan haji ini bukan hanya menghapuskan dosa kecil, dosa besar juga dihapuskan. Kenapa? Karena kata Nabi kondisinya seperti bayi yang baru dilahirkan. Bayi yang baru dilahirkan tentunya dia sama sekali tidak memiliki dosa. Nabi kita SAW bersabda, "Man hajja hadal bait," siapa yang melaksanakan ibadah haji, falam yarfus, tidak mengucapkan ucapan-ucapan yang keji, walam yafsuk, tidak berbuat maksiat, raja'a ka yaumin waladathu ummuhu, dia pulang dari haji kondisinya seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Ini diantara keutamaan haji. Di antara keutamaan haji yang lain, orang yang melaksanakan ibadah haji kemudian hajinya mabrur, maka dia akan mendapatkan balasan surga. Nabi kita SAW bersabda, "Al umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma." Satu umroh ke umroh yang lain menghapuskan dosa antara keduanya. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Dan haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Di antara keutamaan yang lain, orang yang melaksanakan ibadah haji, maka dia telah melaksanakan ibadah yang paling afdol. Karena kita tahu jamaah bahwasannya ibadah itu tidak satu derajat. Ibadah itu bertingkat-tingkat. Ada yang fadl mulia, ada yang afdol lebih mulia. Di antara ibadah yang paling mulia adalah melaksanakan ibadah haji. Nabi kita SAW beliau pernah ditanya, "Ayyul a'mali afdal?" Wahai Rasulullah, amalan apa yang paling afdal? Maka Rasulullah SAW menjawab, "Imanun billahi wa rasulih." Amalan yang paling afdal adalah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Qila, summa madza? Kemudian ada yang bertanya, setelah iman kepada Allah dan Rasulnya, amalan apa lagi wahai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menjawab, al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah Ta'ala. Qila summa madza? Kemudian ditanyakan lagi, wahai Rasulullah, setelah jihad di jalan Allah, apalagi amalan yang paling afdal? Kata Nabi SAW, hajjun mabrur, haji yang mabrur. Di antara keutamaan haji, orang yang melaksanakan ibadah haji, maka Allah Ta'ala akan hilangkan darinya dosa-dosa dan kefakiran. Nabi kita SAW bersabda, tabi'u bainal haji wal umrah, lakukanlah secara
berkesinambungan ibadah haji dan umrah. Jadi haji, umrah, haji lagi, umrah lagi, dan seterusnya. Fa innahuma yanfiyanil faqra waz-dzunuba kama yanfil qir khabatsal hadid. Sesungguhnya keduanya, yaitu haji dan umrah, bisa menghilangkan kefakiran dan dosa sebagaimana alat pembakar menghilangkan karat yang ada pada besi. Wadzahabi wal fiddati, dan karat yang ada pada emas dan perak. Walaisa lil hajjil mabrur sawabun dunal jannah, dan tidak ada balasan bagi haji mabrur kecuali surga. Ini diantara keutamaan-keutamaan haji. Para ulama mereka menyebutkan ibadah haji setelah ibadah puasa. Ibadah haji setelah ibadah puasa, setelah ibadah zakat, setelah ibadah sholat, dan seterusnya. Di antara alasannya adalah karena haji ini ibadah yang wajib adalah sekali seumur hidup. Sekali seumur hidup. Adapun ibadah-ibadah sebelumnya, maka kewajibannya terus-menerus. Contohnya adalah puasa, maka setiap tahun. Zakat, maka setiap tahun. Sholat setiap hari. Adapun haji, maka dilakukan yang wajib adalah sekali seumur hidup. Dari sini jamaah, para ulama meletakkan kitabul hajj itu di akhir. Setelah sholat, setelah zakat, setelah puasa, baru yang terakhir adalah ibadah haji. Di antara alasan yang lain adalah karena meniru susunan yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu bahwasannya ketika Nabi SAW ditanya akan rukun Islam, maka Nabi SAW menjawab, syahadati alla ilaha illallah. Atau antasyhada alla ilaha illallah. Engkau bersaksi bahwasannya tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Ta'ala. Wa tuqimas shalah, engkau salat. Wa tu'tiyaz zakah, engkau bayar zakat. Wa tasuma Ramadan, engkau berpuasa di bulan Ramadan. Wa tahujjal baita, dan engkau melaksanakan ibadah haji. Jadi Nabi SAW jamaah, beliau meletakkan ibadah haji di rukun Islam yang paling terakhir. Sehingga para ulama ketika mereka mengarang kitab, mereka juga meletakkan ibadah haji setelah puasa. Ada sebagian riwayat jamaah dari Ibnu Umar bahwasannya beliau ini mendahulukan haji sebelum puasa. Jadi disebutkan dalam hadis lain, wa ita'iz zakah wal haji wa shaumi Ramadan. Membayar zakat, kemudian haji dan puasa di bulan Ramadan. Jadi ada riwayat lain, harusnya kan yang sering kita dengar puasa baru haji. Ada riwayat lain disebutkan haji dulu baru puasa. Kedua-duanya boleh, namun yang lebih benar, yang lebih tepat adalah puasa dulu baru haji. Karena suatu hari Ibnu Umar pernah menyampaikan hadis ini. Beliau menyampaikan puasa dulu baru haji. Kemudian ada muridnya yang mengatakan al-hajju. Wah Ibnu Umar, haji dulu baru puasa. Kemudian Ibnu Umar mengatakan la, siyam Ramadan wal hajj. Kata Ibnu Umar tidak. Yang benar adalah puasa dulu baru haji. Hakadha sami'tuhu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah saya mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dua muqaddimah dari saya. Yang pertama adalah keutamaan haji, dan yang kedua adalah susunan para ulama dalam mengarang kitab fikih. Yang pertama adalah taharah, salat, zakat, puasa, baru haji. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Sekarang kita masuki hadis yang pertama. Hadis yang pertama adalah babul mawaqit, bab yang membahas tentang batasan-batasan waktu dan tempat yang telah ditetapkan oleh syariat. Jadi mawaqit itu ada dua jamaah. Ada miqat zamaniyah, ada mawaqit makaniyah. Ada miqat zamaniyah adalah ibadah haji. Ibadah haji dilakukan di 3 bulan. Al-hajju asyhurun ma'lumat, Syawal, Dzulqa'dah sama Dzulhijjah. Artinya sudah mulai boleh berihram di 3 bulan tersebut. Ini namanya miqat zamaniyah. Walaupun ibadahnya dilakukan tanggal 8 Dzulhijjah sampai selesai. Ada di sana miqat makaniyah. Miqat makaniyah adalah
tempat mulai melaksanakan ibadah apa? Ihram. Miqat makaniyah adalah tempat yang ditentukan oleh syariat yang dimana di tempat tersebut seseorang mulai berihram. Ini namanya miqat makaniyah. Jadi miqat itu ada miqat zamaniyah. Ini adalah miqat yang berkaitan dengan waktu. Tadi apa? Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Adapun miqat makaniyah adalah tempat yang di situ seseorang mulai melaksanakan ihram. Bagi laki-laki sudah pakai pakaian ihram, kemudian sudah ada di sana larangan-larangan yang berlaku bagi orang yang ihram, kemudian mengatakan labbaik Allahumma umratan atau labbaik Allahumma hajjan. Itu namanya apa? Miqat. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah taala. Kita baca satu hadis an Abdullah bin Abbasin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqata li ahli Madinah dzal Hulaifah. Dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan miqat. Tadi miqat itu apa? Tempat mulai berihram. Nabi SAW menetapkan miqat bagi penduduk Madinah adalah Dzul Hulaifah. Jadi penduduk Madinah miqatnya Dzul Hulaifah. Sekarang dikenal dengan apa? Bir Ali. Dikenal dengan Bir Ali. Wali ahli Syam al-Juhfah. Bagi penduduk Syam miqatnya namanya Juhfah. Wali ahli Najdin Qarnal Manazil. Bagi penduduk Najd adalah Qarnal Manazil. Namanya Qarnal Manazil. Wali ahli Yaman Yalamlam. Bagi penduduk Yaman miqatnya adalah Yalamlam. Hunna lahum waliman ata alaihinna min ghairihin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hunna lahum. Miqat-miqat tersebut bagi mereka. Artinya penduduk Madinah ya Dzulhulaifah, Syam Juhfah dan seterusnya. Waliman ata alaihinna min ghairihinna. Dan siapa yang melewati tempat tersebut dari selain penduduknya. Jadi walaupun bukan penduduk Madinah, tapi kalau seandainya contohnya seseorang dia ke Madinah dulu baru ke Mekah, orang Indonesia kan harusnya miqatnya adalah Yalamlam. Kalau seandainya dia sudah mulai berihram ketika di atas pesawat kan berarti melewati Yaman, Yalamlam. Namun ketika dia umrohnya contohnya ke Madinah dulu, maka miqatnya di mana? Dzul Hulaifah, dikenal dengan Bir Ali. Mimman aradal hajja wal umrah, bagi siapa yang ingin haji dan umrah. Wa man kana duna dzalik, siapa yang tempat tinggalnya atau mau mulai melaksanakan ibadah haji dan umrah sedangkan dia berada di dalam miqat. Kalau tadi kan di luar miqat, maka mulai berihramnya di miqat tersebut. Lalu bagaimana yang tinggalnya di dalam? Famin haitsu ansya'a, maka dia berihram dari tempat dia mulai mau memulai ibadahnya. Jadi dia berihram dari tempat tinggalnya. Tidak harus keluar dari apa? Keluar ke miqat. Hatta ahlu Mekah min Mekah. Dan penduduk Mekah miqatnya adalah dari Mekah. Nanti kita akan jelaskan. An Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, dari Abdullah bin Umar semoga Allah meridhai keduanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, yahillu ahlul Madinah min Dzul Hulaifah. Penduduk Madinah mereka berihram dari tempat yang disebut dengan Dzul Hulaifah. Sekarang disebut dengan apa? Bir Ali. Wa ahlu Syam min Juhfah. Penduduk Syam maka dari tempat yang namanya Juhfah. Wa ahlu Najdin min Qarnin. Dan ahlu Najd dari Qarnul Manazil. Qala Abdullah, berkata Abdullah, wa balaghani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dan sampai kepada saya bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, wa muhallu ahlil Yaman min Yalamlam, dan tempat berihramnya penduduk Yaman dari Yalamlam. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah taala. Ada dua poin yang ingin saya sampaikan terkait hadis ini. Yang pertama adalah hadis ini adalah dalil yang menunjukkan akan miqat makaniyah. Miqat makaniyah, tempat yang dimana seseorang mulai berihram. Tadi penduduk Madinah, nama miqatnya apa jamaah? Dzul Hulaifah, yang sekarang dikenal dengan Bir Ali. Hulaifah itu arti aslinya adalah tumbuhan. Jadi dulu itu di situ ada banyak tumbuhan namanya Hulaifah. Sehingga tempatnya disebut dengan apa? Dzul Hulaifah, pemilik tumbuhan-tumbuhan.
Jadi Hulaifah itu arti aslinya adalah tumbuhan-tumbuhan. Sekarang disebut dengan Bir Ali, sumurnya Ali. Karena katanya di situ ada sumur yang dinisbatkan kepada Ali bin Abi Thalib. Katanya dulu Ali bin Abi Thalib di situ dia membunuh jin. Namun kata Ibnu Taimiyah, kisah ini tidak sah atau kisah ini tidak benar. Jadi sekarang namanya Bir Ali, di situ ada masjidnya. Yang kedua adalah penduduk Syam. Penduduk Syam, mikotnya di mana tadi? Juhfah. Juhfah itu artinya adalah sail ijtahafaha. Jadi di situ dulu jamaah pernah terjadi banjir besar, kemudian menyapu penduduk situ. Jadi Juhfa itu artinya adalah banjir besar yang menyapu penduduknya. Di situ juga sekarang dibangun masjid. Ini Juhfa bagi penduduk Syam. Sedangkan penduduk Najd, tadi namanya apa? Qornul Manazil. Namanya Qornul Manazil atau Qornus Sa'alib. Sa'alib itu artinya hewan rubah. Kenapa dulu disebut dengan Qornus Sa'alib? Karena dulu di situ banyak rubah-rubah. Jadi banyak hewan rubahnya. Maka disebut dengan Qornus Sa'alib. Yang keempat adalah penduduk Yaman. Adapun penduduk Yaman, maka dari mana? Yalamlam. Jadi selatan Saudi Arabia itu semuanya disebut dengan Yalamlam. Sekarang namanya As-Sa'diyah. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah taala. Ini mikot makaniyah. Siapa yang melewati mikot dan dia tidak berihram, maka dia harus membayar dam. Karena mikot atau berihram di mikot ini hukumnya adalah apa? Wajib. Jadi berihram di mikot itu hukumnya adalah wajib. Siapa yang melewati mikot dan dia kok tidak berihram, maka dia membayar dam. Banyak dalil yang menunjukkan bahwasannya ihram di mikot ini adalah wajib. Di antaranya perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa tidak melewati mikot kecuali beliau apa? Berihram. Yang kedua adalah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Khudu anni manasikakum." Ambillah dari saya tata cara ibadah umroh dan haji kalian. Nabi SAW memerintahkan agar seseorang mengambil tata cara ibadah haji dan umrohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga disebutkan dari riwayat farodoha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mikot-mikot tersebut telah diwajibkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jamaah berihram di mikot hukumnya apa? Wajib. Siapa yang melewati mikot tidak berihram maka dia bayar apa? Dam. Ustaz, bagaimana dengan orang yang setiap hari bolak-balik Mekah Madinah? Jadi setiap hari Madinah, Mekah. Tapi tujuannya bukan untuk haji dan umroh. Mungkin dia adalah apa? Sopir, pedagang dan seterusnya. Maka tidak. Jawabannya tidak perlu berihram di mikot. Jadi berihram di mikot ini bagi mereka yang ingin melaksanakan ibadah haji maupun umroh. Karena Nabi SAW mengatakan hunna lahunna waliman ata alaihinna min ghairihinna mimman aradal hajja wal umrah. Bagi siapa yang mau haji dan mau umroh. Jadi jamaah kalau mau masuk Mekah, bagi siapa yang haji maupun umroh, maka harus berihram di mikot. Siapa yang mau haji maupun umroh. Tapi kalau tujuannya selain itu, maka tidak harus berihram di mana? Di mikot. Contohnya sopir, pedagang, dan yang lainnya, maka tidak wajib untuk berihram. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwasannya manusia terhadap mikot itu ada 3 golongan. Manusia terhadap mikot itu ada 3 golongan. Yang pertama, orang yang berada di luar mikot. Orang yang tinggal di luar mikot. Contoh mudahnya, orang yang tinggal di Madinah, dia mau melaksanakan ibadah haji. Kan Madinah di luar mikot jamaah ya. Karena Madinah mikotnya tadi apa? Dzul Hulaifah disebut dengan Bir Ali. Nah ini adalah mikot yang terjauh jamaah. Ini mikot terjauh sampai ke kota Mekah ini, ke Masjidil Haram, itu adalah mikot yang paling jauh. Nah siapa yang tinggal di Madinah? Berarti kan di luar apa? Di luar mikot. Maka dia wajib untuk berihram di mikot.
dia wajib berihram di miqat. Kalau dia nggak berihram, maka dia bayar dam. Yang kedua adalah orang yang tinggal di dalam miqat. Oh, tadi kan penduduk Madinah, dia di luar miqat. Nah, ini orang yang tinggal antara Dzulhulaifah dengan Masjidil Haram. Jadi tinggalnya bukan di luar miqat, tapi di dalam miqat. Maka ihramnya di mana? Maka dia ihram haji dan umrohnya dari tempat tinggalnya. Jadi nggak perlu keluar kemana? Dzulhulaifah atau Bir Ali. Yang ketiga, penduduk Mekah. Bagaimana dengan penduduk Mekah atau orang yang tinggal di kota Mekah? Jadi dia nggak ada KTP Mekahnya, tapi dia adalah orang yang tinggal di kota Mekah. Apakah dia perlu menuju ke mikot terdekat? Maka jawabannya adalah kalau seandainya haji, maka tidak. Kalau haji, maka tidak perlu menuju mikot. Makanya orang ketika dia melaksanakan ibadah haji, tanggal 8 langsung dari hotel menuju Mina bagi mereka yang mau melaksanakan hari tarwiyah. Adapun umroh bagi penduduk Mekah, maka yang lebih kuat wallahu alam adalah menuju ke tempat yang halal. Jadi kan di sekitar Masjidil Haram itu ada tanah haram. Maka kalau dia mau umroh, dia harus keluar ke tempat halal. Yang terdekat adalah Tan'im. Yang terdekat adalah Tan'im. Jadi ada orang yang tinggal di sekitar Masjidil Haram, ketika dia mau haji langsung. Tapi kalau mau umroh, dia harus keluar ke tanah halal. Yang terdekat adalah apa? Tan'im. Hal ini diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi suatu hari Aisyah radhiyallahu taala anha jamaah, beliau ingin umroh, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkannya agar beliau keluar menuju Tan'im, berihram, baru kemudian melaksanakan ibadah umroh. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mohon maaf terlalu panjang. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.